Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang bisa membuat seorang suami dianggap berbuat durhaka kepada istrinya dan akan mendapatkan ganjaran serta mendapat laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa hal tersebut kadangkala tidak disadari oleh sang suami. Lalu apa saja perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad. Saat ini banyak suami yang malas bekerja dan menyandarkan kebutuhan hidupnya kepada istrinya, sehingga secara tak langsung menjadikan istrinya sebagai pemimpin rumah tangganya. Lalu yang kedua, tidak memberi uang belanja ataupun nafkah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, tidak melunaskan mahar pernikahan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, tetapi dalam hatinya tidak akan menunaikan apa yang menjadi hak perempuan itu, berarti ia telah mengacuhkan. Bila ia mati sebelum menunaikan hak perempuan itu, kelak pada hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah, yaitu sebagai orang yang fasik. Hadis riwayat Tabrani. Yang keempat, mengabaikan kebutuhan seksual istri. Suami yang berhubungan intim hanya untuk memuaskan kebutuhannya saja dan tak peduli pada istrinya, sesungguhnya juga telah berbuat kesalahan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian bersenggama dengan istrinya, hendaklah ia melakukannya dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya bila ia telah menyelesaikan kebutuhannya dan mendapatkan kepuasan, tetapi istrinya belum mendapatkan kepuasan, janganlah ia berburu-buru menyelesaikannya sampai istrinya menemukan kepuasan. Yang kelima, berjima ketika istri haid atau melalui dubur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia bertanya, "Ya Rasulullah, saya telah binasa." Rasulullah bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu binasa?" Kemudian ia menjawab, "Semalam saya telah membalik posisi istriku, akan tetapi dia tidak menjawab sedikit pun." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian di mana dan kapan saja kalian inginkan." Selanjutnya beliau bersabda, "Datangilah dari depan atau belakang, tapi jauhilah dubur dan ketika haid." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keenam, menuduh istri berzina. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 6 sampai 7. Dan orang-orang yang menuduh istri mereka berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian satu orang dari mereka adalah bersumpah 4 kali dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, yaitu dalam tuduhannya, dan kelima kalinya
ia mengucapkan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ternyata ia tergolong orang-orang yang berdusta. Quran Surah An-Nur ayat 6-7. Yang ketujuh, memukul dan menjelek-jelekkan istri di hadapan orang lain. Dari Muawiyah Al-Qusairi, ia berkata, saya pernah datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, apa saja yang engkau perintahkan untuk kami berbuat terhadap istri-istri kami? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memukul dan janganlah kalian memburuk-burukkan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ulasan singkat mengenai perkara ini. Semoga kita sebagai suami bisa menghindari 7 perkara itu. Dan untuk para istri, jika suaminya Anda melakukan 7 perkara tersebut, ingatlah bahwa perbuatan tersebut mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala kepada suaminya. Wallahu a'lam, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.